Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Quran Hadis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 4. Judulnya adalah Indahnya Membaca Al-Quran dengan Ilmu Tajwid. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian sudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid? Apakah kalian sudah mengetahui hukum bacaan mad dan bagian-bagiannya? Kemudian, apakah kalian mempraktekannya ketika membaca Al-Quran? Kira-kira sudah apa belum ya? Nah, kalau belum, ayo belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Pertama, kita harus mengerti dulu pengertian dari Al-Quran. Jadi, Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam belajar membaca Al-Quran, wajib bagi kita untuk berguru kepada seseorang yang ahli dalam bidang ilmu tajwid. Jadi, kita harus belajar kepada ahlinya. Kemudian, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Supaya terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena dikhawatirkan akan merubah makna Al-Quran jika kita salah dalam membacanya. Nah, dalam membaca Al-Quran, yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah hurufnya. Kemudian harokatnya, kemudian panjang pendeknya, dan terakhir dengung-dengungnya. Saya kira insya Allah jika tentang huruf dan harokat, anak-anak sudah mengerti. Nah, sekarang kita akan belajar tentang panjang pendek bacaan dalam Al-Quran. Yang dalam hal ini kita fokuskan kepada 3 bagian. Yang pertama, tentang mad tabi'i. Kemudian mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari mad. Kata mad dalam bahasa Arab berarti panjang. Dari segi istilah berarti memanjangkan bacaan Al-Quran jika bertemu dengan huruf-huruf mad. Nah, pertanyaannya sekarang, apa saja yang termasuk huruf-huruf mad? Huruf mad ada 3, yakni alif, kemudian ya, dan yang ketiga adalah wawu. Ketiga huruf ini harus berharokat sukun atau dalam keadaan mati. Jika huruf alif harus didahului harokat fathah. Jika huruf ya harus didahului harokat kasroh. Jika huruf wawu harus didahului harokat dhammah. Itulah syarat-syarat menjadi huruf mad. Silakan perhatikan contoh yang ada di samping kanan. Mad dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua adalah mad far'i atau cabang dari mad. Cabangnya ini ada 14, tapi untuk sekarang yang akan kita pelajari adalah mad tabi'i dan mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil. Mad tabi'i atau mad asli adalah ketika ada huruf mad, yakni alif, wawu, dan ya, kemudian didahului harokat seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya.
Sekarang mari kita cari contoh dari bacaan mad tabi'i. Lafadz idza termasuk contoh bacaan mad tabi'i karena terdapat alif yang didahului harokat fathah. Ukuran mad tabi'i adalah 2 harokat atau 1 alif. Jadi ketika membacanya tidak perlu terlalu panjang, cukup 2 ketukan. Seperti wal-laili idza yaghsha, cukup 2 ketukan. Idza tidak perlu terlalu panjang karena ukurannya adalah 2 harokat. Selanjutnya adalah contoh bacaan mad wajib muttasil, yakni apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjang dari mad wajib muttasil itu adalah 4-6 harokat. Tetapi pada umumnya kita menggunakan ukuran 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, silakan perhatikan pada ayat ini terdapat huruf alif yang didahului harokat fathah, maka itu termasuk huruf dari mad. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, sehingga bacaan ini dibaca panjang 2,5 alif. Kita praktekkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, jika mad wajib muttasil, maka ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita lanjutkan hukum bacaan mad jaiz munfasil, yakni apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjang bacaan 4-5 harokat, tapi kita pakai yang 5 harokat. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, demikian merupakan bacaan mad jaiz munfasil. Yang perlu anak-anak ingat adalah syarat dari hukum bacaan yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya, mulai dari mad tabi'i, kemudian mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Jika mad wajib muttasil, maka huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Tetapi jika mad jaiz munfasil, maka huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jika kalian kesusahan membedakan apakah kalimat ini satu kalimat atau lain kalimat, maka lihatlah terjemahannya di Al-Quran. Di situ ada keterangan jelas apakah kalimat ini merupakan satu lafadz atau 2 lafadz. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.